dan semakin banyak ya orang dalam Israel dari kalangan tentara atau misalnya pilot itu ya yang terlibat dalam aksi-aksi serangan, mereka mulai merasakan kesadaran bahwa betapa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kejahatan. Bahkan ada yang menyebutnya ini sebagai bentuk terorisme. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini dan masih seputar konflik Israel-Palestina yang sampai hari ini ternyata masih tetap memperlihatkan kekerasan ya di sana. Dan ini menunjukkan betapa tidak konsistennya pihak Israel yang baru saja beberapa jam yang lalu telah menyepakati untuk melakukan gencatan senjata dan menerimanya tanpa syarat ya. Tapi kemudian seperti yang kita baca atau kita tonton di berbagai media, tentara Israel menyerang sejumlah warga Palestina di sekitar Masjid Aqsa yang tengah merayakan gencatan senjata tersebut. Itu menunjukkan memang bahwa pihak Israel seringkali tidak konsisten atau tidak mematuhi kesepakatan yang baru saja mereka buat. Karena itu di video kemarin saya juga telah membuat catatan ya bahwa gencatan senjata meski Israel telah menyepakatinya tetap harus diwaspadai. Nah ini dia video yang kemarin saya buat ya. Dan kenyataannya ya seperti yang kita lihat ya, apapun dalih pembelaan tentara Israel ya terhadap aksi mereka menyerang warga Palestina, tetap saja itu merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap kesepakatan gencatan senjata. Ya apapun dalihnya, entah membela diri atau apapun ya. Dan ini tentu saja menunjukkan selain ketidakkonsistenan, ketidakpatuhan, juga ya menunjukkan betapa jahat, betapa bengisnya, kejamnya tentara Israel terhadap rakyat Palestina atau warga Palestina, khususnya warga sipil gitu ya. Dan ini tampaknya akan terus-menerus kita saksikan ya. Entah kapan ini akan berakhir ya. Tentara Israel begitu seolah-olah leluasa, seolah-olah tidak ada yang berani menghalanginya ya untuk melakukan serangan-serangan terhadap warga Palestina. Meskipun ada kecaman, ada kutukan dari dunia internasional, tapi mereka tetap saja melakukan hal seperti itu. Bahkan ketika gencatan senjata telah mereka ucapkan dari bibirnya. Nah, ini tentu saja sesuatu yang sangat-sangat lebih dari sekedar diprihatinkan, itu luar biasa ya. Bahkan kita sudah habis kata-kata yang mengecam, mengutuk udah sering kali, tapi ya begitulah kenyataannya. Namun teman-teman sekalian, ternyata apa yang dilakukan oleh pihak Israel, khususnya para tentara, juga sesungguhnya membuat tidak nyaman beberapa kalangan mereka sendiri, para tentara atau mereka yang terlibat dalam aksi serangan-serangan terhadap warga Palestina. Dan semakin banyak ya orang dalam Israel dari kalangan tentara atau misalnya pilot itu ya yang terlibat dalam aksi-aksi serangan, mereka mulai merasakan kesadaran bahwa betapa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kejahatan. Bahkan ada yang menyebutnya ini sebagai bentuk terorisme. Ya. Nah, salah satunya adalah mantan pilot Angkatan Udara Israel, yaitu Yonatan Shapira, yang telah keluar dari ketentaraan Israel itu sejak tahun 2003 yang lalu. Nah, ini seperti diberitakan oleh sindonews.com, ya 22 Mei 2021. Ya. Dan Shapira ini
bukan hanya sekedar keluar dari ketentaraan Israel atau keluar dari jabatan sebagai pilot gitu ya, tapi dia juga mengkampanyekan kepada teman-temannya sesama pilot atau mungkin yang lainnya gitu ya, untuk juga keluar dari ketentaraan Israel. Dan ternyata berhasil, ada sekitar 23 orang yang kemudian mengikuti jejaknya. Dan itu kemudian memang oleh pihak Israel diberhentikan ya. Nah, tapi ini menunjukkan betapa di kalangan internal, di kalangan tentara Israel sendiri, mereka sudah mulai ada kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu sebuah kejahatan. Ya. Dan mereka seperti yang dikatakan oleh Shapira sadar bahwa selama ini pendidikan militer Zionistik itu luar biasa kuat. Ya. Pendidikan militer Zionistik itu betul-betul membuat para anak didiknya, para tentara Israel, betul-betul mereka tidak diketahui atau tidak diberitahu tentang Palestina secara sebenarnya. Jadi informasi-informasi yang disampaikan tentu saja tidak akan sesuai dengan fakta di lapangan. Yang akan diinformasikan atau diindoktrinasikan adalah tentu versi pihak Israel, para pimpinan Israel atau para pejabat Israel yang memang berurusan dengan itu. Sehingga berbagai informasi tentang Palestina itu pasti tidak sesuai. Kalau dalam konteks propaganda misalnya, pendidikan militer Zionistik Israel itu terhadap Palestina akan menggunakan teknik name calling, penjulukan gitu ya. Mereka pasti akan menjelaskan bahwa Palestina ini begini-begini dengan berbagai fenomenanya, misalnya keburukannya dan sebagainya, sehingga anak didik atau tentara-tentara hasil pendidikan militer Zionistik itu punya anggapan bahwa memang mereka yang benar, para warga Palestina adalah orang-orang jahat dan seterusnya. Akibatnya, ya ketika mereka diterjunkan ke lapangan, ya mereka tanpa berpikir panjang untuk melakukan serangan terhadap warga Palestina, bahkan terhadap kaum perempuan dan anak-anak, seolah-olah itu merupakan satu hal yang memang sudah seharusnya dilakukan. Ya. Jadi hasil pendidikan militer Zionistik ini luar biasa. Tapi meskipun begitu ya selalu muncul atau selalu ada orang-orang yang ternyata pada akhirnya memiliki kesadaran. Nah seperti Shapira ini atau Yonatan Shapira ini merupakan salah satu di antaranya, dan dia mulai menyebarkan kepada yang lain. Dan saya kira bukan tidak mungkin akan semakin banyak orang-orang seperti Yonatan Shapira yang mereka menyaksikan sendiri betapa jahatnya pihak mereka, melakukan teror terhadap jutaan warga Palestina, ya, sehingga pada akhirnya mereka tidak kuat lagi menyaksikan semua bentuk kejahatan itu dan kemudian memilih keluar ya dari lingkungan tentara Israel, dan kemudian bukan hanya keluar tapi juga mengajak teman-temannya. Saya kira kalau semakin banyak fenomena seperti ini, artinya orang-orang dalam Israel yang makin sadar tentang kejahatan mereka, kemudian keluar dari tentara Israel, mau tidak mau Israel akan goyah juga. Nah, misalnya mereka tidak kuat dengan, mereka tetap bersikukuh dengan tekanan-tekanan internasional, PBB dan dunia, mereka tetap tidak tergoyahkan. Tapi kalau dari dalam makin banyak orang-orang yang keluar dari lingkungan mereka, pasti perlahan-lahan akan menggerogoti, perlahan-lahan akan menggoyahkan mereka. Ya, karena itu bisa jadi ketika dari luar sulit untuk melakukan perubahan terhadap mereka, mungkin dari dalam bisa melakukan perubahan. Tapi tidak berarti bahwa dari luar, dari dunia internasional harus kemudian diam, tetap harus tekanan-tekanan terhadap Israel harus tetap terus dilakukan ya. PBB, OKI, dan dunia secara umum. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap